Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Sri Damayanti, NPM 1840102053 dan Mariantoni Yosefin, NPM 1840102102. Di sini kami akan mempresentasikan tentang efek perubahan iklim pada fitoplankton laut yang kami ambil dari buku Marine Ecology in a Changing World. Apa itu plankton? Plankton merupakan makhluk hidup berukuran mikroskopis yang tidak mampu melawan arus, sehingga hanyut dan melayang-layang di perairan, baik itu di perairan tawar, payau maupun laut. Plankton sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu zooplankton dan fitoplankton. Yang akan kami bahas di sini yaitu fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme uniseluler yang mempunyai klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Adapun fungsi dari fitoplankton yaitu yang pertama, merupakan produsen perairan sebagai penyumbang oksigen terbesar. Yang kedua, mampu menahan sebagian besar sinar matahari. Dan yang ketiga, dapat menyerap karbon dioksida dan menggantikannya dengan oksigen sebagai deposit karbon. Selanjutnya, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin, dan berbagai efek-efek lain, baik secara drastis maupun dalam waktu yang panjang. Perubahan iklim sebagai gejala yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia. Adapun dampak dari perubahan iklim ini yaitu yang pertama pemanasan global dan kenaikan suhu. Yang kedua peningkatan karbon dioksida di atmosfer dan pengasaman laut. Apa sih efek terjadinya perubahan iklim pada fitoplankton laut? Yang pertama itu pengasaman laut atau kenaikan karbon dioksida di atmosfer. Pengasaman laut atau ocean acidification adalah istilah yang diberikan untuk proses turunnya kadar pH air laut yang kini tengah terjadi akibat penyerapan karbon dioksida di atmosfer yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Efek interaktif pada fitoplankton yaitu respon ekofisiologis fitoplankton terhadap pengasaman tidak hanya bergantung pada komposisi komunitas, tetapi pada kondisi aklimasi dan pertumbuhan. Efek interaktif kenaikan CO2 dan perubahan terkait pemanasan, misalnya pergeseran rata-rata radiasi paparan, input nutrisi, tingkat tenggelam, dan ekspor karbon organik dari zona eufotik, mengarah ke ketidakpastian besar terkait fitoplankton asumsi fisiologis menurut Feng et al. 2008. Adapun faktor modulasi kunci produksi primer fitoplankton dan komposisi masyarakat yang secara signifikan dapat berdampak pada trofik yang lebih tingkat tinggi dan siklus karbon di lautan. Di lingkungan alami, pH air laut secara langsung mempengaruhi fitoplankton, tingkat pertumbuhan dan kelimpahan spesies di pantai, menurut hingga 2002. Peningkatan CO2 dan pengasaman juga memiliki efek tidak langsung pada jaring makanan pelagis melalui modifikasi komposisi air laut dan dalam unsur tersebut. Di satu sisi, dalam sistem pantai menunjukkan bahwa laju nitrifikasi tertinggi pada indikasi pH rendah bahwa organisme nitrifikasi mentolerir berbagai tingkat pH. Dampak kisaran pH pada siklus nutrisi tergantung pada kondisi lingkungan setempat dan proses biologis aktif menurut Hendrik et al. 2010. Fitoplankton laut umumnya terbukti kebal terhadap pengasaman laut, tidak menunjukkan peningkatan atau penurunan respon dalam laju pertumbuhan. pH
dan CO2 yang berhubungan dengan ekologi. Oleh karena itu, sejauh mana kenaikan suhu atmosfer akan meningkatkan atau mengurangi produksi utama global di lautan akan tetap sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mariantoni. 2. Kenaikan suhu atau pemanasan air. Efek langsung pada fitoplankton. Suhu adalah parameter kunci yang secara langsung mempengaruhi laju fisiologis biota laut pada berbagai skala, misalnya rekreasi enzimatik, pernapasan, ukuran tubuh, waktu generasi, ekologis interaksi, metabolisme, komunitas, dan lain-lain. Fitoplankton mengalami peningkatan aktivitas enzimatik dan laju pertumbuhan pada kisaran kenaikan suhu sedang. Efek pemanasan iklim terhadap suhu air dan salinitas tampak lebih kuat di daerah dangkal dan semi tertutup, di mana penguapan tinggi dan limpasan sungai rendah. Spesies fitoplankton memiliki toleransi yang berbeda terhadap variasi salinitas dan suhu yang mendefinisikan kepadatan air dan viskositas, dan bentuk difusi nutrisi dan motilitas sel. Oleh karena itu, perubahan dalam parameter ini mempengaruhi relung ekologis dan interaksi spesifik spesies, menyebabkan pergeseran dalam struktur dan komposisi komunitas. Perubahan kondisi ini juga mendukung pengembangan yang tumbuh cepat spesies oportunistik, mampu mengeksploitasi relung terbuka dan membangun dominasi dalam sistem. Selain itu juga efek langsung yang dapat terlihat yaitu pada warna laut. Populasi fitoplankton sendiri diprediksi akan berkurang dan akan menyebabkan warna lautan menjadi lebih terang. Artinya, semakin banyak fitoplankton, maka air laut akan semakin terlihat hijau. Begitupun sebaliknya. Warna biru pada lautan sebenarnya hanya ilusi dari mikroorganisme yang berhabitat di dalamnya. Namun warna biru tak selalu bertanda baik, karena hal tersebut juga berhubungan dengan semakin buruk pemanasan global akibat perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim membuat mikroorganisme berjenis fitoplankton melepaskan pigmen klorofil, zat hijau daun. Hal tersebut membuat semakin biru atau semakin hijau air di lautan, maka semakin ramai fitoplankton yang berhabitat di dalamnya. Efek tidak langsung pada fitoplankton. Peningkatan pertumbuhan produsen primer diharapkan di bawah tren peningkatan suhu di masa depan. Skenario yang diproyeksikan menjadi rumit ketika mempertimbangkan efek dari tidak langsung dari pemanasan, seperti akselerasi pengembalaan yang memainkan peran modulasi kunci dari akumulasi biomasa fitoplankton. Oleh karena itu, interaksi makanan perlu dipertimbangkan ketika menilai efek suhu pada fitoplankton. Ekofisiologis umum tanggapan fitoplankton terhadap modifikasi di lingkungan pelagis didorong oleh pemanasan, termasuk struktur ukuran, fenologi mekar, unsur stoikiometri, dan kualitas makanan.
3. Ledakan ganggang yang berbahaya atau singkatan dari HABS dan parasitisme terhadap fitoplankton. HABS memiliki implikasi negatif yang signifikan untuk fungsi ekosistem laut karena dapat menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati dan akhirnya kematian predator, menyebabkan dampak parah pada perikanan dan ketersediaan sumber daya yang sangat parah untuk kesehatan manusia dan ekonomi. Selain itu, infeksi parasit fitoplankton telah semakin erat dalam kaitannya dengan peningkatan suhu, perubahan pH, dan salinitas. Parasitisme dianggap sebagai pengandalian alami HABS. Parasitoid berisi berbagai kelompok taksonomik seperti Eiglenozoa, Diphlogalleta, Cercomonad, Plasmodiphorids, dan Omistetax dan Chidrix atau jamur. Fitoplankton laut terkena dampak modifikasi hidrologis yang dipengaruhi iklim pada setiap tingkat organisasi ekologi dari organisme ekosistem. Efek langsung dari kenaikan kadar CO dan suhu pada fitoplankton terkait dengan fisiologi sel, misalnya tingkatan pertumbuhan, fotosintesis, dan pergeseran jangkauan. Efek tidak langsung ini berhubungan dengan modifikasi kondisi lingkungan tertentu di laut, misalnya pH, cahaya, nutrisi, dan aktivitas merumput, mempengaruhi struktur ukuran fitoplankton, stoikiometri, tingkat sedimentasi, interaksi spesies, dan fenologi belum. Kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama yaitu 1. Perubahan dalam pertumbuhan dan laju fotosintesis dan dalam proses perhitungan yang terkait dengan kenaikan CO2 dan pengasaman laut. 2. Dominasi spesies yang lebih kecil dalam kondisi yang lebih hangat terkait dengan keduanya, stabilitas air dan laut, tekanan penggelamaan. 3. Perubahan dalam fenologi, besarnya dan komposisi spesies mekar pegas fitoplankton karena stratifikasi termal sebelumnya, musim dingin yang berlebihan, dan atau peningkatan aktivitas zooplankton. Dan yang keempat, terjadinya puncak biomasa atau mini bloom di musim lain, musim panas, musim gugur, dan HABE dalam sistem pesisir yang terkait dengan hangat kondisi, eutrofikasi, dan atau perubahan pola angin. Dan kelima, perubahan stoikiometri unsur dan kualitas makanan sebagai respon terhadap interaktif efek CO2, pengayaan dan penipisan nutrisi dari lapisan atas karena pemanasan permukaan laut. Baiklah, inilah presentasi dari kami kelompok 8. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.